Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama bagaimana upaya mengatasi siswa yang suka mencontek. Deskripsi masalah. Kebiasaan mencontek ini sepertinya berlaku secara universal. Kebiasaan ini bahkan ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh McAbee ke 24.000 siswa di 70 SMA di Amerika, ditemukan bahwa 60% siswa suka mencontek saat ujian. Kasus mencontek juga dialami di sekolah tempat kami mengajar. Kami mendapatkan laporan dari guru mata pelajaran ada sejumlah siswa yang tertangkap basah mencontek ketika sedang ulangan harian. Akar permasalahan. Meskipun banyak yang menganggap jika siswa mencontek adalah karena malas belajar, sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa siswa mencontek. Menurut Nugroho, yang menjadi penyebab munculnya tindakan mencontek bisa dengan beberapa hal, baik yang sifatnya berasal dari dalam internal, yakni diri sendiri, maupun dari luar atau eksternal, misalnya dari guru, orang tua maupun sistem pendidikan itu sendiri. Faktor internal. Faktor dari dalam diri sendiri. Kurangnya rasa percaya diri siswa dalam mengerjakan soal biasanya disebabkan ketidaksiapan belajar, baik persoalan malas dan kurangnya waktu belajar. Orientasi siswa pada nilai bukan pada ilmu sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari insting untuk bertahan. Kemudian faktor eksternal, faktor dari guru. Guru kurang melakukan variasi dalam mengajar dan pada akhirnya murid menjadi malas belajar. Guru kurang membuat soal-soal yang variatif, akibatnya soal yang diberikan antara satu kelas dengan kelas yang lain sama atau bahkan dari tahun ke tahun tidak mengalami variasi soal. Yang ketiga, soal yang diberikan selalu berorientasi pada hafal mati dari textbook. Yang faktor eksternal dari orang tua adalah adanya hukuman berat jikalau anak tidak berprestasi. Yang kedua, ketidaktahuan orang tua dalam mengerti pribadi dan keunikan masing-masing dari anaknya sehingga yang terjadi pemaksaan kehendak. Alternatif solusi. Dari sesi konseling yang diberikan ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai alternatif solusi, yaitu yang pertama menanamkan nilai-nilai kejujuran, yang kedua memberi semangat dan motivasi belajar, yang ketiga mengupayakan agar siswa tidak fokus pada hasil, yang terakhir apresiasi usaha siswa yang telah berupaya memperbaiki diri diapresiasi. Hasil pemecahan masalah setelah dilakukan sesi konseling itu dalam 3 sesi, maka siswa ada yang sebenarnya sudah berubah dan juga ada siswa yang masih berusaha untuk mengubah kebiasaan buruknya itu. Demikianlah sesi konseling kali ini.